Welcome back. Yes, selamat datang kembali di Kotak Masalah. Di video kali ini, saya akan menyajikan partai yang cukup brutal dari sang legenda juara catur dunia, Garry Kasparov, dengan lawannya Marco Paulo Carneiro. Dan langsung saja kita lihat aksi-aksi dari Kasparov, di mana Kasparov memegang putih, Carneiro memegang hitam. Kasparov membuka permainan dengan pion D4. Marco membalas kuda F6. Putih gajah langsung mengancam kuda Trompovsky opening. Marco kuda naik, kembali mengancam gajah putih. Putih mundur F4. Pion melindungi kuda. Pion mengancam kuda. Kuda kembali ke F6. Putih menawarkan pertukaran pion. Hitam makan pion. Kasparov di sini tidak memakan pion kembali, melainkan kuda mengancam pion. Hitam pion makan pion, dan kali ini pion hitam dimakan dengan kuda ke F3. Hitam memasung kuda dengan gajah ke G4. Putih mengancam gajah. Gajah memakan kuda sekaligus seter. Menteri kali gajah dan mengancam pion D7. Hitam pion naik ke C6. Putih melakukan blokir. Hitam pion naik E6, juga sekaligus membuka ruang gerak untuk gajah hitam. Kasparov mengaktifkan semua perwiranya. Gajah C4. Hitam di sini melangkahkan kuda ke D7. Mungkin akan lebih baik jika kita mempersiapkan rokade pendek dengan gajah di F8 naik mengancam kuda. Oke teman-teman, setelah kuda ke D7, Kasparov mulai melancarkan serangannya dengan pertama-tama pion ke D5. Dan sebenarnya pion ini gratis, tapi mari kita lihat seperti apa rencana dari Kasparov. Hitam pion makan pion. Kasparov di sini mengorbankan kuda dengan memakan pion. Marco di sini memakan kuda dengan kuda. Tapi bagaimana jika seandainya pion yang memakan kuda dengan sekaligus mengancam gajah putih? Tentu di sini putih akan sekak dengan benteng ke E1. Gajah hitam di sini tidak bisa bergerak kecuali dengan ditutup oleh gajah di G1 atau dengan kuda di F6. Contoh misal kuda menutup sekak, maka benteng akan makan pion, dan sekaligus kuda ini dalam ancaman, tidak bisa dilindungi. Atau misal pion melindungi kuda, maka tetap sama, benteng memakan pion, dan pertahanan hitam akan semakin terbuka. Jadi posisi sekak seperti ini, langkah yang bagus adalah dengan gajah menutup. Jelas putih akan menyerang gajah hitam dengan gajah. Bila raja bergerak ke F8, maka menteri akan hilang. Atau bila di sini hitam melakukan rokade menyelamatkan rajanya, maka benteng hitam akan hilang. Jadi langkah terbaik di posisi ini adalah dengan kuda ke E4. Bila gajah memakan gajah, menteri memakan gajah. Gajah putih akan memakan pion, dan selanjutnya hitam bisa rokade. Tentu posisi masih seimbang. Kembali ke permainan aslinya. Pada posisi ini hitam pion memakan pion. Kasparov membalas kuda makan pion, dan dibalas dengan Marco kuda makan kuda. Putih gajah makan kuda. Hitam di sini tidak memakan gajah.
dengan memajukan pion ke A5, melancarkan serangan di sayap kiri pertahanan Raja Putih. Sobat kotak masalah, kita bahas sedikit di sini. Tentunya bila hitam memakan gajah, benteng sekak, hitam tentunya menutup dengan gajah. Jelas langkah seperti tadi, gajah menyerang gajah. Maka bila raja menyelamatkan diri dengan melakukan rokade pendek, tentu gajah dan benteng akan hilang. Jadi jelas putih akan unggul. Kembali ke partai aslinya, dan pada posisi ini setelah gajah memakan kuda, hitam pion melangkah ke A5 menyerang sayap kiri Raja Putih. Putih gajah memakan pion, ancaman kepada benteng. Setelah benteng menghindar ke A7, Kasparov di sini melakukan gerakan yang sangat-sangat cantik dengan benteng memakan kuda seter. Apakah sobat kotak masalah ada yang paham dari maksud Kasparov di sini? Baik, saya akan bahas. Tentunya hitam bila mengira benteng ini gratis dengan menteri memakan benteng, maka akan hilang menteri dari hitam. Atau bila Raja Hitam yang memakan benteng, maka benteng sekak. Bila gajah menutup, maka menteri sekak. Tentu raja harus bergeser ke E7. Itu jalan satu-satunya. Setelah gajah sekak, tidak mungkin menteri memakan gajah. Jelas raja akan berpindah ke F6. Menteri bisa melanjut sekak ke C3. Atau bisa juga dengan menyelesaikan riwayat dari menteri hitam dengan gajah sekak. Tentu ada jalan yang lebih baik dengan menteri sekak. Kembali pada permainan aslinya. Setelah Kasparov memakan kuda dengan benteng, Ster di sini bergerak ke F6. Putih lanjut double benteng. Hitam di sini coba menghalau dengan gajah melindungi kotak D8. Kasparov memakan gajah sekak. Menteri makan gajah. Kasparov sekak dengan menteri. Tentu raja harus bergerak ke F8. Di sini Kasparov terus memanggang menteri dengan gajah putih ke D6. Oke, baik sobat kotak masalah, sebelum kita lanjut dengan gajah memanggang menteri, di sini sebenarnya ada skakmat dalam 3 langkah. Saya nggak tahu Kasparov memang mau main-main atau memang hobinya bercanda. Sebetulnya Kasparov di sini bisa langsung sekak dengan menteri. Baik, di sini tentunya menteri akan menutup dan gajah melakukan sekak. Di sini raja tentu tidak bisa ditutup kecuali bergerak dengan langkah paksaan ke G8. Dan jelas dengan menteri makan besar dengan memakan menteri skakmat. Pada posisi ini Marco masih belum menyerah, melainkan dengan membuka jalan kabur bagi si Raja Hitam. Jelas di sini gajah makan enak dengan mengeksekusi menteri hitam. Raja makan gajah. Kasparov sekak sekaligus mengancam dan menyerang benteng. Raja ke F6. Tentu benteng disergap menteri. Benteng bergerak ke F8 menghindari ancaman sekak benteng. Dan Kasparov sekak.
pion menutup, Menteri sekak, Raja mundur ke G7, pion dilahap Menteri sekak lagi. Raja semakin mundur. Kasparov Menteri F6 mengunci Raja. Hitam pion ke H5, putih gajah menyerang pion. Hitam Raja H7, gajah memakan pion. Pada posisi ini, akhirnya si pejuang tangguh kita menyerah. Saya kira mau sampai habis pionnya. Oke teman-teman, bila dilanjutkan tentu di sini benteng harus memakan gajah. Menteri sekak memakan benteng, Raja naik ke H6. Pion naik, kita memainkan pion, dan jelas benteng ke D7. Pion naik, sekak mat di H7. Itulah partai antara Garry Kasparov melawan Marco Paulo Raniero, di mana partai ini dimenangkan oleh Garry Kasparov, si pemangsa. Tentu kalian bisa lihat dalam partai tadi, dominasi Kasparov tidak bisa dihentikan. Terima kasih Sobat Kotak Masalah telah menyaksikan video saya kali ini. Harapan saya semoga kalian suka. Dan dukung terus channel Kotak Masalah dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video selanjutnya. Bila ada salah-salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan, baik disengaja ataupun tidak, tentu saya minta maaf. Dan yang terakhir, salam untuk kalian semua. Terima kasih.